Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini di bulan penuh keberkahan yaitu bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita diberi kesempatan sehat walafiat lahir batin untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, semoga kita semua selalu diberi kelancaran, kesehatan dan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit mengenai riwayat tentang pembagian 10 hari pertama, kedua, ketiga di bulan Ramadan. Sebelumnya nih, apakah teman-teman pernah mendengar atau membaca atau melihat riwayat secara langsung bahwa riwayat ini mengatakan awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebas dari neraka. Nah, apabila teman-teman mendengar ini, sebaiknya kita cross check dulu apakah riwayat ini benar-benar riwayat dari Rasul ataupun Allah langsung. Itu. Jadi, apabila kita mendengar suatu berita atau suatu informasi ataupun suatu ilmu, kita cross check kembali keberadaan atau keaslian dari ilmu tersebut. Baik, riwayat tersebut menyatakan bahwa awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebas dari neraka. Para ulama hadis menilai bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang sangat lemah, bahkan diingkari oleh beberapa ulama hadis. Di antaranya ada ulama Ibnu Addi dan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Muwaddih, yang menyatakan hadis ini bermasalah atau matruk al-hadis. Nah, matruk al-hadis ini adalah hadis yang sanadnya terdapat seorang perawi yang dikatakan berbohong. Nah, informasi ini untuk teman-teman bahwa matruk al-hadis ini kan jelas ya, itu sanadnya adalah perawi yang dikatakan berbohong. Nah, apabila ada riwayat-riwayat yang seperti ini yang bukan hadis sahih ataupun hadis hasan, intinya hadis yang harus kita tinggalkan atau matruk al-hadis, itu benar-benar harus kita tinggalkan, jangan kita tunaikan ataupun jangan kita lakukan gitu. Karena yang namanya orang berbohong gitu ya, kan khawatir itu bukan dari perkataan Rasul ataupun dari sahabat-sahabat Rasul, seperti itu teman-teman. Nah, siapa aja sih nih perawi yang dikatakan matruk al-hadis? Di antaranya ada Muhammad Maslamah bin Salut dan Salam bin Sowar. Nah, Salam bin Sowar ini termasuk mungkarul hadis. Dan lebih parahnya lagi nih teman-teman, Muhammad Maslamah bin Salut adalah laisa bil ma'ruf, yaitu orang yang gak dikenal gitu teman-teman. Nah, ternyata dia termasuk bisa-bisanya gitu loh masuk ke dalam sanad riwayat ini gitu. Jadi, status hadisnya sangat bermasalah. Dan yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Nah, hadis sahih yang dimaksud adalah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari nomor 37 yang mengisyaratkan bahwa siang dan malam Ramadan ada penuh, selalu dipenuhi oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita simak ya hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena imannya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambih, yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pasti ini jenis hadisnya adalah sahih. Nah, kita lihat hadisnya. Man shoma, shoma itu kan artinya puasa. Lalu puasa ini diartikan sebagai menahan, yaitu menahan mata, menahan nafsu, menahan lisan, dan menahan perbuatan-perbuatan buruk gitu ya teman-teman. Dan shoma ini, puasa itu kan dikerjakan dari pagi hingga sore. Dan di sini hadisnya mengatakan barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya. Jadi setelah kita berpuasa, insya Allah akan diampuni langsung oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dalam berpuasa, dalam ibadah puasa ini langsung tidak ada perantara, tidak ada wasilah, langsung pahala dan ganjarannya langsung Allah berikan untuk kita. Dan juga ditambahkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan ibadah sholat di malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, tadi shoma dikerjakan siang, pagi, siang, sore, dan sekarang manqoma. Manqoma itu kan dikerjakan konteks ini bahwa ibadah sholat ini dikerjakan malam gitu, ibadah sholat malam. Jadi setelah isya, setelah sholat isya ada tarawih, tahajud, dan witir. Dan barang siapa yang mengerjakan ini, yang menunaikan ibadah sholat di malam hari, maka lagi-lagi diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang sempat terlintas di dalam benak teman-teman mengenai pembagian 10 hari pertama, kedua, ataupun ketiga bulan Ramadan sudah kita bahas dengan tuntas insyaallah. Jadi tidak perlu kita gunakan ke dalam ibadah Ramadan lagi ya. Nah, untuk itu kita kembali kepada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang tadi ya, yang nomor 37. Nah, bagaimana dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan? Tidak ada pengkhususan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Intinya, yang namanya ibadah itu harus kita pacu dengan lebih baik lagi. Apabila kemarin kita melakukannya dengan biasa-biasa saja, berarti hari selanjutnya ataupun ibadah selanjutnya harus dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh, semangat yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Dan tidak lupa untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila di Al-Quran ataupun hadis ada beberapa amalan yang perlu kita ambil atau perlu kita laksanakan, silahkan diambil, silahkan laksanakan. Insya Allah itu sebagai perantara kita dalam meminta ridhonya Allah. Ya, khususnya pada bulan puasa ini, bulan Ramadan, ibadah puasa itu tidak ada perantara ganjaran yang Allah kasih untuk kita. Jadi ganjaran dan pahala dari puasa yang kita jalankan, yang kita laksanakan, itu langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan kita kali ini. Sebelum saya tutup, ada salah satu amalan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Jadi di sini untuk menjemput malam Lailatul Qadar, teman-teman dan kita khususnya memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau bisa ditambahkan dengan Asmaul Husna
yang seperti pada umumnya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Gitu. Dan di sini artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Ini salah satu amalan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kelebihan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan pasti datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.